Ya, kemarin saya ngelihat citah tuh. Ya, tuh citah itu udah kayak lepis basah tuh, nggak begini. Kagak ada giras-girasnya tuh citah. Iya. Katro. Iya, katro bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan, marhaban di channel bersama Nabi Muhammad SAW, yang pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membahas kesan-kesan Al-Fakir setelah diajak oleh orang baik untuk mengunjungi Taman Safari. Ya. Saudara-saudara tahu apa enggak, apa yang paling khas dari Taman Safari itu apa? Banyak binatang. banyak binatang. Ya. Jadi dari segitu banyak binatang yang kita lihat tuh, ya di mana aja deh, nggak di Taman Safari aja, di mana kayak di Ragunan atau di mana, di TV atau di mana. Tuh Al-Fakir ambil satu kesimpulan tuh. Kesimpulan pertama itu ternyata kita yang paling ganteng. Ya. Kita yang paling ganteng. Kita yang paling ganteng, kita yang paling sempurna. Ya, bukan dalam arti dari segi kekuatan fisik. Ya, ada binatang yang fisiknya jauh lebih kuat dari kita. Ya, ada binatang yang lebih awas matanya dari kita. Ya. Konon tuh burung hantu itu dalam kondisi ideal itu dia bisa melihat sebatang korek api yang dinyalakan dari jarak 50 km kelihatan gitu. Begitu, ya istilahnya. Jadi banyak binatang-binatang yang istimewa. Dan keistimewaan fisik kita ini bukan dari segi materialnya. Kalau dari segi materialnya sih murah aja. Begitu, ya. Itu yang namanya harga mayat yang buat praktek di mahasiswa kedokteran itu harganya itu paling mahal 20 juta. Ya, mahal apa murah tuh? Murah lah 20 juta, gila loh. 20 juta murah kan? Sapi berapa harganya? Kemarin berapa tawaran? 23 tuh. Iya. Mahalan sapi orang. Begitu ya. Nah, itu dia. Apalagi kalau ya itu sih Al-Fakir baca di beberapa di beberapa artikel gitu. Bahwasannya tubuh orang itu murah begitu. Ya, sekitar 8, bahkan ada yang 8 sampai harganya itu 8 sampai 20 juta. Mungkin tergantung kualitasnya begitu ya, tergantung kualitasnya, artinya yang memang masih bagus dan lain sebagainya, Allahu a'lam. Pokoknya itu harganya sekitar 8 sampai 20 juta. Apalagi kalau udah dipretelin begitu. Kalau udah dipretelin, unsur-unsur yang ada di tubuh manusia itu lebih murah lagi. Ya, mayoritas isinya tuh cairan. Cairan hampir 10 galon begitu. Itu kata Profesor Tolha Hasan. Ya, dia mengutip pendapat Profesor Muhammad Ghazali dalam kitab Nazratul Quran. Dia menyebut isinya mayoritas tubuh manusia itu air 10%, 10 galon. 10 galon air. Kemudian ada unsur besinya yang kalau dikumpulin tuh paling cuman bisa bikin pasak segini. Ya, ada unsur fosfornya yang kalau dikumpulin seluruh tubuh manusia itu unsur fosfornya itu cuman bisa bikin 120 batang korek api. Begitu. Ada unsur-unsur yang lain yang kesemuanya murah begitu. Tapi yang istimewa dari manusia itu memang bukan bahannya. Ya, bukan bahannya,
bukan ketika dia dipretelin, tapi kesempurnaan struktur ini untuk mengerjakan hal-hal yang kompleks dan ruwet. Gitu. Hal-hal yang kompleks dan ruwet. Kayak misalnya ngejahit. Ngejahit. Macan nggak bisa ngejahit. Iya kan? Macan nggak bisa ngejahit. Untuk mengendalikan helikopter misalnya. Banteng segitu gede suruh ngejalanin, jangan helikopter dah, suruh ngejalanin motor aja. Yang paling mendekati dari kita itu ya jenis-jenis mamalia. Bukan jenis-jenis mamalia, jenis-jenis spesies permonyetan lah. Ya bangsa monyet. Tapi kan nggak ada yang namanya gorila ngejalanin traktor. Iya kan? Binatang apa ngejalanin atau mengoperasikan alat-alat ruwet itu nggak ada. Paling ada itu topeng monyet ngendarain motor-motoran atau sepeda-pedahan. Itu aja tuh pencapaian binatang paling tinggi itu. Dia naik kendaraan itu pencapaian paling tingginya itu yaitu. Itu juga digerakkan oleh bantuan manusia, dilatih oleh manusia, lagi berperan di belakangnya itu manusia. Jadi secara fisik itu manusia itu memang dirancang untuk mengerjakan hal-hal yang binatang nggak mampu ngerjain. Mainin komputer, ngerjain kerjaan kasar, ya dia bisa. Ngerjain kerjaan halus, dia bisa. Mengoperasikan mesin-mesin ruwet, ya itu tidak tidak mampu dikerjakan oleh binatang. Tapi manusia bisa mengerjakan karena secara fisik dia itu memang bisa dirancang. Ayam tuh nggak bisa nongkrong. Bisa nggak ayam nongkrong? Kenapa nggak bisa? Dengkulnya madep belakang. Iya kan? Dengkulnya madep belakang. Sampai mati juga ayam tuh duduk tahiyat awal, tahiyat akhir nggak bisa. Memang bukan dirancang untuk duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Jadi tubuh kita itu memang dirancang untuk ubudiyah, sekaligus juga untuk mengoperasikan alat-alat yang canggih. Itu satu kehebatan manusia. Fisiknya itu luar biasa. Sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penakluk alam semesta ini. Itu kesan pertama yang Al-Fakir dapat ketika membandingkan antara manusia dengan binatang. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari urusan makan aja. Siapa yang makanannya paling ruwet? Yang makanannya paling ruwet siapa? Makhluk yang makanannya paling ruwet siapa? Manusia. Binatang misalnya, sebut deh binatang apa? Macan. Oh macan keren, makan daging mulu. Daging doang dia makannya. Nggak pakai sambel, nggak pakai bumbu, ya kan? Nggak pakai kuah-kuahan, nggak pakai dia daging aja. Gitu. Ya, ada yang memang jatahnya dapat makan sayuran, ya sayuran aja. Ya. Jin lebih kesian lagi, makannya tulang doang. Ya, dalam hadis-hadis sahih kan disebutkan tuh bahwa makanan dia itu tulang. Ya, apalagi malaikat lebih parah lagi. Malaikat nggak makan. Jadi dia tuh nggak tahu rasanya nasi kebuli, nggak tahu rasanya soto ayam, nggak tahu rasa makan. Karena memang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang semacam itu. Tapi manusia luar biasa. Ya, manusia Indonesia itu, saya pernah baca artikel, rata-rata itu makan, manusia Indonesia itu rata-rata tuh secara umum itu makan 100 spesies biji-bijian dan umbi untuk sumber karbohidrat. 100 jenis, 100 spesies umbi dan biji-bijian. Ya, kalau makan beras, misalnya kita makan nasi, udah macem-macem. Ya. Kalau kita kalau umbi-umbian tuh ya modelnya ya kayak ubi, singkong, tales dan yang macam itu ada 100 spesies. Ya, kacang-kacangan
100 spesies juga. Ya, buah-buahan itu 450 spesies kita makan. Ya. Sayur-sayuran 250 spesies. Itu belum termasuk tanaman-tanaman obat tuh. Tanaman-tanaman obat kita nggak tahu. Ya, karena sebagian besar obat-obat itu pada dasarnya diambil dari tumbuh-tumbuhan dulu sebelum dia dibuat bahan sintetisnya di di laboratorium. Tapi dasarnya diambil dari kayu. Ya, kita pakai itu hampir 100 jenis spesies kayu untuk rumah kita. Ini di sini kayu beda-beda. Bambu lebih dari 50 jenis spesies bambu kita pakai. Jadi itu kita baru ngomongin yang berasal dari tumbuhan. Belum yang berasal dari jenis batu-batuan atau logam-logam tertentu. Yang ini tidak dimiliki oleh binatang, begitu. Ya binatang ya udah begitu aja hidupnya. Yang makan daging ya daging. Ya yang makan sayuran ya sayuran. Biarpun ada istilahnya binatang yang namanya omnivora, makan apa aja, tapi tetap terbatas. Nggak bisa kayak manusia. Manusia itu menu yang paling sederhana itu apaan? Nasi uduk deh misalnya. Ya, nasi uduk ame tempe goreng. Ya ame sambal. Itu kalau kita lihat nasi uduk itu isinya itu sudah belasan atau puluhan jenis bahan yang diolah supaya jadi nasi uduk. Yang jelas ada nasinya. Apalagi santan. Ya. Ketika kita ngomong nasi goreng, ketika kita ngomong pisang goreng, tempe goreng, ada tepung. Tepung itu terigunya dari gandum, tempenya dari kedelai, belum bumbunya, belum sambal. Begitu dia masuk sambal tuh menunya itu bahan untuk buat sambal macam-macam. Yang itu tidak ada pada binatang. Ya, jadi manusia itu benar-benar dapat kenikmatan paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga yang Al-Fakir tangkap itu adalah manusia itu, ini yang paling istimewa dari manusia. Manusia itu makhluk bernalar. Ya, dalam bahasa Arab itu, dalam ilmu mantik itu disebut al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk hidup yang natik, yang nalar, yang bernalar. Karena manusia bernalarlah, ya, maka binatang itu bukan lawan manusia. Nggak bakalan bisa binatang melawan manusia. Seberapapun gedenya, seberapapun kuatnya, nggak akan bisa dia. Makanya yang ada itu adalah Taman Marga Satwa. Isinya macam-macam binatang yang nonton manusia. Ya. Kalau binatang yang berkuasa, kalau binatang itu dikasih logika, dikasih kemampuan untuk nalar, maka itu yang ada adalah Taman Marga Manusia. Isinya macam-macam manusia. Di kerangkeng dikurungin. Ini orang Jawa, ini orang Sunda, ini orang Madura, ini orang Padang, ini orang Barat, ini orang apa-apa. Yang nonton binatang. Tapi nggak pernah kejadian. Begitu loh. Jadi kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala itu memang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang Al-Fakir tangkap kesannya itu adalah bahwa manusia itu punya peluang untuk mendapatkan kenikmatan abadi. Binatang enggak. Ya, binatang itu tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan yang abadi. Artinya masa hidup di sini ya sudah selesai sudah.
Tapi manusia punya peluang untuk menambah kenikmatannya sampai tanpa batas di akhirat nanti. Ini 4 keistimewaan manusia ya, yang tidak ada pada binatang. Ya, itu kesan-kesan yang Al-Fakir dapat ketika Al-Fakir mengunjungi Taman Marga Satwa tersebut. Ya, jadi Al-Fakir tuh ketika pulang itu pulang dengan rasa syukur. Alhamdulillah kita dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang Al-Fakir sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi kalau untuk binatang itu mereka nggak ada akhirat gitu setelahnya gitu. Setelah hidup di dunia nggak ada, ya mungkin ada dalam neraka, ada nggak bisa? Secara standar itu mereka itu nggak sampai surga, nggak sampai neraka. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, la tu'addunal huquqa ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'a, ya, hatta yuqadu lisyatil jalha'a minasyatil qarna. Begitu. Pada hari kiamat nanti kalian itu akan benar-benar tunaikan semua hak, ya, kepada pemiliknya. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu menegakkan kisos dari kambing jalha. Kambing jalha itu kambing yang nggak ada tanduknya, yang waktu hidup di dunia dia diserudukin mulu sama kambing korna, kambing yang ada tanduknya. Itu ketemu sebentar tuh, ya, kata kambing yang nggak ada tanduknya, ini dia yang dulu nyerudukin saya, begitu. Ya, dia tuh ngadu, ya Allah, saya dulu diserudukin dulu mulu sama dia. Ya udah balas aja seruduk. Saya nggak punya tanduk, kasih dong tanduk. Oh ya, dikasih tanduk sama Allah. Dia balas. Berapa kali ente dulu diseruduk? 10 kali. Balas, jebret. Udah selesai, udah ya Allah. Bangsa ayam, dulu siapa yang suka dipatokin sama temennya? Sampai selesai semua, sudah kisahnya, udah nggak ada lagi urusan sangkutan di antara kalian bangsa binatang, nggak ada. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, kunu turaba, jadilah kalian debu. Artinya selesai. Ya, mereka nyampe ke akhirat. Begitu, nyampe ke akhirat, cuman nyampe di mahsyar doang. Nggak ada surga, nggak ada neraka, begitu. Tapi kalau misalnya kita masuk surga, kita mau custom begitu, kita mau custom artinya surga kita, kapling kita pengen ada binatangnya, ya tafadhol, boleh aja dari Allah Subhanahu, dibolehkan. Perintah ibadahnya, Sat. Gimana? Perintah ibadahnya gitu pada Sang Pencipta, ada perintahnya nggak, Sat? Ada, begitu. Itu di surat apa namanya itu, surat An-Nur, surat An-Nur ayat 41. Ya. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya bertasbih mengagungkan Allah, ya, yang di langit maupun dan di bumi, wat tayru, dan burung safat, ya, berbaris mereka bertasbih kepada Allah. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Masing-masing itu udah mengerti cara sholat. Ya, sholat di sini maksudnya cara dia beraudiensi, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasbihah, dan cara bertasbih. Jadi itu binatang-binatang itu dia punya cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya mana? Dalilnya surat An-Nur ayat 41. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semuanya ngerti. Ya. Maaf kalau babi bagaimana? Babi pun begitu. Ya, adapun masalah dia dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, najis dalam pengertian dia buat dikonsumsi atau diinteraksikan dengan manusia. Tapi kalau dalam urusan dia sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik, begitu.
Dia punya cara ibadahnya sendiri, punya cara beraudiensinya. Cuman ya karena dia tidak mukallaf, maka tidak ada pahala dan dosa buat dia. Ya, jadi itu ya, sampai di mahsyar doang. Sampai di mahsyar doang. Kalau memang ada kezoliman di antara sesama binatang, ya udah diselesaikan di situ. Setelah itu mereka selesai jadi debu. Itu dia mau soleh kayak apa binatang, begitu. Ada binatang soleh banget misalnya, karena nurut bener sama tuannya, ya tetap aja urusannya itu ya selesai sampai di situ di mahsyar. Kecuali kalau nanti tuannya itu request, tuannya masuk surga, dia request, ya Allah, saya dulu punya kucing, ya, atau saya punya kuda. Ya, dulu di dunia tuh kuda taat bener, saya pengen tuh kuda ada di sini, ya itu bisa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Tapi kalau binatang bersaksi untuk tuannya gitu bisa buat ngebantu kita di padang mahsyar. Misalnya nih, biar binatang kita rawat, dia bersaksi di padang mahsyar kalau dia nih pernah berbuat baik sama binatang itu. Kayak contoh nyelamatin binatang. Saya pikir itu tidak menghalangi, artinya bisa, begitu loh. Artinya bisa aja, karena orang itu pasti akan mengusahakan apa saja supaya dia mendapatkan keselamatan. Ya, itu di dalam surat Fussilat itu disebutkan, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai ketika mereka mendatangi akhirat, alam mahsyar itu, alam hisab itu, syahida alaihim sam'uhum wa juluduhum wa absar, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka bersaksi kepada mereka pendengaran mereka, ya, penglihatan mereka, dan kulit mereka. Ya, kulit itu bersaksi. Ya. Sampai orang itu berdebat dengan kulitnya. Lima syahidtum alaina. Kulit, kenapa kamu itu bersaksi dengan kesaksian yang memberatkan saya? Kalau saya masuk neraka, ente kan masuk neraka juga. Kata kulit, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Saya itu disuruh ngomong oleh Allah, yang dia itu bisa bikin segala sesuatu ngomong. Hari ini saya disuruh ngomong, ya saya ngomong. Itu jadi itu, apakah binatang ya memungkinkan begitu, memungkinkan untuk memberikan kesaksian baik atau kesaksian buruk? Sangat memungkinkan, begitu. Ya, sangat memungkinkan, terutama bagi orang-orang yang memang melakukan kezaliman terhadap binatang misalnya. Maaf, kita itu kadang zalim banget loh di dunia. Saya pernah nonton film dokumenter namanya Earthling. Itu betapa binatang-binatang di laboratorium percobaan itu luar biasa tersiksa. Ya, luar biasa tersiksa. Ya, kalau saudara tahu tuh yang namanya di film itu, saya lihat begitu. Di dokumenter itu saya lihat binatang yang kulitnya diambil buat pakaian, begitu. Itu cara matiinnya bukan disembelih, tapi di strum, begitu. Di strum itu kadang strumannya nggak mati. Strum itu tidak sampai membunuh itu binatang. Jadi dia dikuliti, begitu. Selesai dikuliti, ngelotok begitu kulitnya itu, ya, itu matanya masih kedap-kedip. Ya, itu saya ada film dokumenternya. Kalau mau nobar kapan-kapan boleh. Ya, cuman saya selalu terbayang-bayang. Ya, itu betapa manusia itu kadang melakukan kekejian, ya, terhadap binatang dengan cara tidak hak. Artinya binatang ini, ya, memang diciptakan untuk kemaslahatan manusia, tapi orang tidak boleh zalim. Dialah yang menaklukkan untuk kamu segala apa, ada yang di langit dan bumi buat kemaslahatan manusia. Tapi manusia itu jangan berlaku zalim. Boleh menyakiti binatang selama ada hajat syar'i. Ya, hajat syar'i, hajat yang dibenarkan. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Yang lain?
binatang ngerti gak bahasa kita itu manusia? Kalau kita bilangin binatang gitu. Di sini gitu, di sini. Hah? Di sini apa di akhirat? Di sini di dunia. Ngerti gak dia? Bilang, jangan gitu. Dia sebenarnya nangkep gak sih omongan kita bagaimana? Kan kalau zaman dulu yang tahu dongeng-dongeng dari kecil tuh ada nabi bicara sama binatang. Iya, kalau itu mukjizat. Mujizat. Oh, Mukjizat. cuma kalau nabi itu. doang itu Pak Ustaz. Iya. Tapi saya pikir begini. Secara umum begitu, secara umum itu beberapa binatang yang memang cerdas, yang tingkat kecerdasannya tinggi, seperti anjing, monyet, ya anjing, monyet, itu ngerti kalau kita marah atau kita senang, dia ngerti, begitu. Atau kalau dia melakukan kesalahan, begitu. Kalau dia melakukan kesalahan, begitu. Misalnya ada anjing ngejatuhin piring, begitu. Ya. Saya sering lihat tuh di di video-video begitu, betapa anjing itu ketika diomelin karena melakukan kesalahan, ngejatuhin piring atau apa begitu, itu mukanya menunjukkan ekspresi muka bersalah begitu. Jadi kalau detil bahasanya sih dia nggak ngerti. Hatta Beo, ya Beo tuh bisa ngomong begitu, dia kagak ngerti arti dari apa yang dia ucapkan, itu dia nggak ngerti begitu. Tapi secara umum binatang yang cerdas, yang tingkat kecerdasannya tinggi, dia itu ngerti kalau kita marah atau kita senang atau kita sayang, dia ngerti begitu. Cuman kalau bahasanya dia nggak ngerti lah begitu. Lagi Nah kalau itu tuh Sat, kita buat taman marga satwa kan tuh, kita wadahin binatang, nggak seharusnya kan di tempat itu kan, itu zolim nggak Sat? Harusnya kan di alam. iya. Ya memang kalau penggiat lingkungan itu, ya penggiat lingkungan itu tidak menyarankan dibuat semacam itu. Begitu. Pertunjukan hewan dan lain sebagainya itu tidak menyarankan. Dan saya termasuk orang yang setuju. Setuju bikin tapi setuju nggak? Setuju enggak? Ya. Saya termasuk orang yang nggak setuju dengan pertunjukan hewan, taman marga satwa dan lain sebagainya. Saya termasuk orang yang nggak setuju. Begitu, ya. Cuman kalau dilihat dosa apa enggak, ya. Itu kalau di fikih itu selama dia dikasih makan, dia nggak kelaparan, dia punya kesempatan buat kawin, insya Allah dosa sih enggak sampai ke tahap dosa. Cuman kalau ideal apa enggak ideal, ya kudunya dia dilepas. Kita kalau ngelihat binatang buas yang luar biasa di kehidupan liar, citah misalnya, ya, kemarin saya ngelihat citah tuh. Ya, itu citah itu udah kayak lepis basah tuh, nggak begini. Kagak ada giras-girasnya tuh citah. Iya. Gitu. Iya, katro bener. Kudunya kan binatang-binatang itu luar biasa tuh. Kita lihat singa putih, ya, singa albino itu, ya, sepasang itu, ya, ditaruh di dalam kaca, ya nggak ada kegairahan begitu. Ya. Karena biasanya mereka berlari ke sana kemari, punya wilayah kekuasaan yang lega begitu. Ya cuman kalau dalam level fikih, insya Allah nggak pada tahap dosa. Dalam surat An-Nahl, ya surat An-Nahl ayat 8 itu, ya ayat 8. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan kuda, menciptakan keledai, menciptakan bighal, peranakan antara keledai dan kuda, litarkabuha, untuk kalian kendarai, wa zinatan, dan untuk perhiasan, untuk kesenangan kita. Ini sebenarnya binatang-binatang, kalau ditanya gitu dalilnya taman marga satwa itu zina. Kesenangan kita bisa ngelihat ini, bisa ngelihat itu. Kayak waktu kita musim cupang aja kemarin. Oh gitu, kita piara, kita ini, ya istilahnya itu. Itu wazinatan.
Jadi itu boleh ya, kayak orang miara ini Al-Fakir ngomong secara fikih ya, bukan aktivis lingkungan ya. Secara fikih itu dibolehkan orang miara burung, dikurung, dikasih makan gitu, dibolehkan. Ya, walaupun kalau kata aktivis lingkungan itu ya nggak bagus gitu. Dan secara secara pribadi sih Al-Fakir lebih setuju sama aktivis lingkungan gitu. Artinya kita bisa bayangin terbang itu ya, bisa terbang itu merupakan obsesi terbesar manusia, salah satu obsesi terbesar manusia. Itu bayangin kalau ente bisa terbang ya kan? Ente bayangin kalau ente bisa terbang, wah kemana-mana terbuang, suat enak banget. Tapi ente dikurungin begitu. Bayangin rasa itu. Ya Al-Fakir bukan bukan mengkritik orang yang miara burung atau enggak. Al-Fakir bilang secara fikih itu dibolehin. Gitu. Secara fikih dibolehin. Ya cuman secara akhlak itu kayaknya nggak bagus. Gitu. Ya. Jadi sebaiknya kalau memang belum terlanjur hobi jangan. Gitu. Ya, kalau memang udah terlanjur ya jangan sampai kita zalim. Ya minimal tuh makannya lah begitu. Seperti itu. Lain tadi apa lagi? Itu lagi untuk selain manusia kayak hewan-hewan terus jin, setan itu dia ada sakaratul maut nggak sih? Ya ada ya, seluruh makhluk mukallaf ya, artinya makhluk mukallaf karena jin itu termasuk mukallaf ya, maka dia itu mengalami hukum-hukum yang sama dengan kita ya. Setan itu tidak abadi, mati, yang mati ya mati ya. Yang abadi itu artinya abadi ditunda sampai sebelum kiamat umurnya iblis doang, yang lainnya mati ya mati, pada waktunya mati begitu ya. Kan ada jin ifrit yang dirudal sama malaikat Jibril dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, dia mati kan misalnya, ya memang mati, bisa mati. Ada jin dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, ada jin yang menyerupai ular begitu, yang dia ada di dalam rumah dibunuh oleh si penghuni rumah ya, jinnya wujudnya kayak ular begitu, mati begitu. Terus saudaranya balas dendam, saudaranya itu jin ya, matiin lagi orang yang yang ngebunuh. Makanya kalau ada ular di rumah ya alhamdulillah kita di kota nggak ada ular gitu. Kalau di kampung suka ada ular di dalam rumah, itu sebelum dibunuh itu usir gitu. Sebelum diusir itu ingetin Bismillah keluar, Bismillah keluar, Bismillah keluar. Kalau memang dia jin pasti keluar begitu. Kalau dia nggak mau keluar berarti ular beneran gitu, mati. Jadi dia mati ya, namanya orang mati itu pasti ada sekaratnya begitu. Kayak gitu. Lagi cukup. Ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan keadaan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia itu menambah kesyukuran dan keambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. In uridu illal islah mastata'tu wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.